warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anila Kirainaya sebagai MC pada talk show hari ini. Gimana tadi penampilan dari para dancernya? Keren abis gak sih? Kalau gitu tepuk tangan dulu dong. Nah, selanjutnya bakal ada penampilan dari kuli bangunan. Kira-kira siapa ya yang bakal jadi bapak kuli bangunannya? Vigo. Vigo. Baik, kepada Vigo silakan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Wah, berarti saya satu-satunya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan, orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan. Pak, ingin ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ketanggupan perahu. Nah, perahunya bocor. Ah, bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja saja, menurut dia itu tamasya. Dari pagi sampai sore, dia atur nyusun Lego, pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego, anak-anak ya jadi robot, anak saya jadi pos ronda. Pulang ke rumah, ditanya sama istri saya, gimana nak, seru main sama bapak? Mantap mah, pokoknya udah gede, aku mau jadi kuli bangunan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa mah, emansipasi. Ya, anak saya itu memang jarang liburan. Jadi dia itu norak. Kemarin saja saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung bilang, "Nak, mandi bola nggak usah bawa handuk, kan udah disediain." Tapi bukan cuma anak saya yang jarang liburan. Satu-satunya liburan saya di acara ini. Buat saya, kompetisi ini liburan. Gimana enggak coba? Saya pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Kalau saya tidur, langsung terbayang hal indah. Nggak kayak di rumah. Saya ketika tidur, langsung terbayang cicilan. Tapi gara-gara itu, saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, "Bapak curang, tidur di hotel, makan isi kotak, tiap hari naik lift. Nah, kan Bapak di sana kerja." "Apa Pak? Kerja? Pret, katanya Jakarta banjir." "Nah, iya banjir, makanya Bapak ke Jakarta naik tongkang." Anak saya itu memang sering protes, karena dia itu ingin banget ke Jakarta, ingin tahu Dufan. Kalau orang lain, anak yang lain, ingin tahu Dufan, dibawa ke Dufan. Anak saya ingin tahu Dufan, dibawa ke warnet. Tuh nak, Dufan tuh. Tapi saya jadi tahu, walaupun dari warnet, ternyata banyak wahana di Dufan itu, salah satunya rumah miring. Rumah miring ini, kalau menurut saya tahu, dibongkar ini. Saya aja masang bata miring dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol, ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin? Bikin malu komunitas. Saya Didi, terima kasih. Oke, tadi sudah ada penampilan kuli bangunan dari Vigo sebagai bapak kuli bangunan. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Silahkan kepada Farel untuk membuka sesi tanya jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Kembali lagi dengan saya Muhammad Fahri Ramadan dalam acara Brodi obrolan dedikasi. Di sini saya akan memberitahu informasi berupa tanya jawab terkait tes anekdot. Yang tentunya saya akan dibantu oleh narasumber kita yaitu Fatimah. Kepadanya dipersilakan. Oke, sebelum pertanyaan boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Sekarsi. Di sini akan membantu untuk menjawab pertanyaan terkait teks anekdot. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung ke pertanyaan saja. Apa itu tes anekdot? Teks anekdot merupakan salah satu cara untuk menyampaikan kritik terhadap fenomena sosial yang terjadi. Merupakan jenis narasi yang bersifat ringan, lucu, atau menarik yang bertujuan untuk menghibur pembaca sekaligus menyampaikan pesan atau makna yang terdapat di dalamnya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan ciri-ciri dan bagian teks anekdot. Baik, ciri-ciri teks anekdot ialah bersifat humoris, menyindir, mengkritik, dan juga memiliki tujuan tertentu. Nah, bagian teks anekdot ialah orientasi, komunikasi, dan juga evaluasi. Orientasi adalah segala pengenalan terhadap gambaran cerita ataupun gambaran masalah yang akan dihadapi tokoh. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi berisi masalah yang akan dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan punca cerita yang menggunakan tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Nah, bagian ini disebut juga dengan krisis dan reaksi.
Terakhir, ada evaluasi. Evaluasi adalah komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Nah, bagian ini disebut juga dengan oda, bersifat pilihan, yaitu bisa ada ataupun tidak ada. Nah, kita sudah membahas apa itu tes anekdot dengan narasumber kita. Terima kasih kepada Fatimah yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan informasi sehingga menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Kita kembali lagi setelah acara berikut. Saya Muhammad Fahri Ramadan, pamit undur diri. Setelah ini akan ada penampilan perundungan dari Caca dan Ria. Selamat menyaksikan. Mar, aku tuh paling males loh kalau ada acara keluarga. Loh, kenapa? Bukannya senang ya dapat bertemu banyak saudara? Lagi pula kan banyak makanan. Bukan makanannya, tapi aku males ketemu merekanya. Kok bisa sih? Karena ibuku selalu banding-bandinganku dengan saudara-saudaraku, apalagi paman dan bibiku. Emang dikira aku barang dagangan apa? Itu artinya mereka perhatian, sayang sama kamu. Perhatian, sayang dari mana? Kalau sayang tuh didukung, bukan dijatuhin. Iya juga sih. Yaudah ah, nanti kamu gak usah main ke rumahku lagi ya. Kenapa? Soalnya ibuku suka banding-bandingin aku sama kamu, sebel tahu. Selamat sore pemirsa, berjumpa dengan saya Dafan Hafiz dan rekan saya. Sani Mulya Budi, pada hari ini tanggal 15 Oktober 2023. Breaking news hari ini, terdapat kecelakaan lalu lintas dua kendaraan motor yang menewaskan satu orang di jalan alternatif Cibubur dan menyebabkan satu orang lainnya terluka berat. Di sini kita sudah terhubung bersama salah satu rekan kami, yaitu Kesha, di tempat kejadian kecelakaan. Untuk Kesha, bisa dijelaskan apa yang terjadi di tempat kejadian kecelakaan? Terima kasih kepada Dafa Rayyan Hafiz dan Sani Mulya Budi. Sekarang kepada saya Keisha oleh Syakib. Di sini saya berada di lokasi kejadian kecelakaan di mana dua kendaraan motor saling menabrak yang menyebabkan dua korban dengan menewaskan satu orang dan satu orang lainnya terluka berat. Informasi terkini, tim medis masih mengevakuasi korban dari tempat kejadian untuk dipindahkan ke rumah sakit terdekat. Terduga kendaraan motor dari korban berinisial F menabrak kendaraan motor korban berinisial FB dikarenakan motor oleng ketika korban sedang balapan liar, yang menyebabkan kendaraan F menyerempet dan menabrak kendaraan FI. Polsek Cilengsi masih melakukan investigasi mengenai kecelakaan balap liar di Jalan Cilengsi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah bersama dengan saksi mata dari kejadian ini. Untuk Ibu Zasya, bisa dijelaskan tentang kronologi dari kejadian ini? Tadi saya lagi buang sampah ke sana. Tiba-tiba ada dua motor dari satu arah kenceng banget. Nggak lama bunyi bruk. Pas saya lihat, motor yang tadi ngebut ternyata udah rusak. Tabrakan mereka. Saya samperin yang masih adu-adu. Saya tanyain, masih hidup lo? Terus siapa ngebut-ngebut? Ya, habis itu saya langsung telepon pihak rumah sakit. Oke, terima kasih untuk Ibu Zasya. Ini sekian dari saya, kembali ke studio. 1, 2, 3. Terima kasih Kesha atas laporan kita hari ini. Jika ada informasi lanjutan terkait dengan kecelakaan ini, akan kita sampaikan di breaking news selanjutnya. Dengan berita itu, breaking news hari ini kita sudahi. Sampai jumpa di breaking news. Akan ada sesi tanya jawab yang dibawakan oleh Anissa dan Ria. Silahkan kepada Anissa dan Ria untuk naik ke atas panggung. Wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Nah, di sini saya Anissa Nuraniawandani akan memandu berjalannya acara Brodi, obrolan dedikasi. Kita akan membahas tentang menyampaikan kritik dengan kaidah bahasa dan baik dan benar. Tentunya saya akan didampingi oleh narasumber kita, yaitu Perkenalkan, nama saya Ramli Siti Huria. Nah, supaya ngobrol lebih santai, kita duduk aja ya. Oke, untuk menghemat waktu juga, kita langsung ke pertanyaan. Jadi, untuk menyampaikan kritik, kaidah kebahasaan apa yang harus kita gunakan dengan baik dan benar? Jadi ada 3 cara, yaitu pertama pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris merupakan pertanyaan yang bisa dijawab oleh penanya itu sendiri. Digunakan untuk menyindir, dukungan, dan memberi nasihat. Dan yang kedua adalah majlis sindiran. Majlis sindiran merupakan kelompok majlis yang mengungkapkan suatu maksud atau gagasan yang dengan cara menyindir. Terbagi menjadi 3, yaitu sinisme, ironi, dan sarkasme. Sinisme merupakan gaya bahasa yang berupa ejekan atau sindiran yang menggunakan kata-kata kasar secara langsung dengan secara halus. Yang kedua adalah ironi. Ironi merupakan gaya
gaya bahasa yang menggunakan mengatakan kebalikan dari keadaan yang terjadi dengan maksud menyindir. Terus yang ketiga adalah sarkasme, merupakan gaya bahasa sindiran yang paling keras. Nah, untuk contohnya sendiri itu bagaimana? Contoh dari pertanyaan yang bagus itu kayak contohnya seperti apakah kamu tidak berdosa, apakah kamu tidak punya uang. Jadi yang kedua adalah ironi. Ironi contohnya seperti hadir kedelai yang mengakibatkan tutupnya pabrik tempe dan tahu karenanya. Terus yang ketiga adalah sarkasme. Sarkasme contohnya seperti tidak tahu tidak punya uang masih aja hiburan dalam mimpi. Oke, jadi seperti itu. Baik, terima kasih ya untuk pengetahuan barunya bagi kita semua. Kita akan kembali lagi setelah acara berikut. Saya Anissa Nurhani pamit undur diri. Terima kasih. Setelah ini akan ada iklan, jangan kemana-mana dulu ya, tetap stay tune di Kopi TV. Nama gue Din. Kalau batuk mau tahu kayaknya kayak gimana? Batuk lebay. Batuk cool. Batuk jahit. Tapi gue yakin gak batuk lah gue. Gue pilih Konidin. Bisa Konidin tablet atau Konidin OBH. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anila Krainaya sebagai MC di sini. Nah teman-teman, kalian pasti sudah tidak asing kan dengan yang namanya korupsi? Kalau kita lihat di berita, mau yang di TV ataupun di media sosial, pasti sudah tidak kehitung jumlahnya. Nah, ini salah satu contoh korupsi kecil. Bosan sekali melihat berita isinya korupsi setiap hari. Mau jadi apa negeri ini? Memangnya siapa saja yang korupsi? Siapa lagi kalau bukan para pejabat kaya? Sudah punya banyak uang, tetap saja korupsi. Apakah kamu tidak pernah korupsi? Tidak mungkinlah saya korupsi, orang miskin seperti saya. Mana ada korupsi, yang ada saya dikorupsi. Apa kau yakin korupsi sekecil pun tidak pernah? Mana ada korupsi kecil, mau besar ataupun kecil, tetap saja korupsi. Apa kau lupa? Kemarin di kantin kulihat kau beli 4 kue, tapi bayar saja untuk 3 kue. Kecil saja itu, hanya 500 rupiah. Katanya tidak ada korupsi kecil. Bisa saja kalau gitu. Selanjutnya akan ada tanya jawab eksposisi yang dibawakan oleh Sani dan Ray. Pada Sani dan Ray dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Oke, kembali lagi dengan saya Reynaldi Mulai. Oke, sebelum ke pertanyaannya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sani Melbudi. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung saja ke pertanyaannya ya. Satu, apa pengertian teks eksposisi laporan? Teks eksposisi laporan adalah teks yang sebuah menyampaikan gagasan atau berdasarkan hasil temuan penelitian dalam peristiwa yang telah terjadi. Oke, langkah-langkah membuatnya bagaimana? Langkah-langkahnya yang pertama adalah tentukan fenomena sosial yang akan kalian gali lebih dalam. Yang kedua, tentukan apa atau siapa yang akan menjadikan responden dalam sumber penelitian. 3. Rumuskanlah bentuk-bentuk yang akan kalian pilih dalam bentuk pernyataan. 4. Tentukan cara pengambilan data. 5. Kumpulkan data sesuai dengan cara pengambilan data. 6. Olah data yang telah didapat. 7. Sajikanlah teks eksposisi laporan dalam bentuk yang pertama adalah pendapat, kedua argumen, ketiga kesimpulan. Nah, kita sudah membahas apa itu teks eksposisi laporan dengan narasumber kita. Terima kasih kepada Sani yang telah menyempatkan waktu dan memberikan informasi sehingga menambah ilmu pengetahuan kita semua. Oke, kita kembali lagi setelah acara berikut. Saya Reynaldi Maulana Ibrahim, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalian mau tubuh yang tinggi? Ini solusinya. Makanya tinggi dong, minum susu Z. Udah mah tinggi kalsium, sumber protein, ada omega 3-nya lagi. Minum susu ini. Halo semuanya, kembali
kembali lagi bersama saya. Nah, selanjutnya itu akan ada tanya jawab komik strip. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat. Di sini dengan saya Yulian Sina Asma dalam acara Brodi Obrolan Dedikasi. Di sini saya akan memberikan informasi terkait komik strip yang tentunya akan dibantu oleh narasumber kita yaitu Dava. Padanya kami persilakan. Oke, sebelum pertanyaannya, mungkin Dava boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nafis. Di sini saya akan membantu menjawab pertanyaan yang akan ditanya kepada saya. Oke, langsung ke pertanyaan aja. Yang pertama, selain dalam bentuk tulisan atau lisan, anekdot juga dapat disampaikan melalui grafis atau gambar. Contohnya adalah komik. Nah, mungkin bisa dijelaskan tuh Dava, langkah-langkah membuat komik potongan itu gimana sih? Oke, yang pertama tentunya kita harus menentukan cerita yang akan dituangkan ke dalam komik tersebut ya. Selanjutnya setelah melakukan itu kita membuat naskah komik. Karena komik ini panelnya terbatas, karena ini komik strip, maka pilihlah bagian-bagian inti dalam cerita tersebut. Selanjutnya kita buat sketsa gambar. Sketsa gambar ini bisa digambar sendiri atau menggunakan foto-foto yang sesuai dengan naskah komik tersebut. Dan yang terakhir, kita harus tebalkan dan mewarnai komik itu agar menjadi komik yang utuh. Terima kasih untuk Dava untuk penjelasannya. Nah, kita sudah membahas mengenai komik strip dengan narasumber kita. Terima kasih kepada Dava yang telah menyempatkan waktu dan memberikan informasi sehingga dapat menambah ilmu kita semua. Kita kembali lagi setelah acara berikut ini. Saya Yulian Sina Asma, pamit undur diri. Kami di Breaking News kali ini. Pemotretan foto prawedding menggunakan flare di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur berujung petaka. 274 hektar lahan dan hutan terbakar sementara kawasan Bromo ditutup total untuk wisatawan. Hasil foto prawedding yang beredar di media sosial pun dihujat oleh warganet. Jelang pernikahan pasangan HP dan PMP justru dihadapkan masalah. Sesi pemotretan untuk foto prewedding atau pranikah menjadi bencana. Peristiwa bermula saat manajer wedding organizer bernama Andri menawarkan konsep foto menggunakan suar atau flare kepada calon pengantin. Kedua belah pihak pun sepakat menggelar pemotretan di Bukit Teletabis kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Setibanya di lokasi, meski melihat rumput savana tengah mengering dan mudah terbakar, Andri tetap melakukan aksinya untuk menyalakan flare. Akibatnya percikan api menyentuh rumput kering hingga membakar 274 hektar lahan dan hutan di Bromo. Dampaknya kawasan Bromo yang indah dan asri menjadi rusak. Tak hanya itu, Bromo harus ditutup total untuk wisatawan selama beberapa waktu. Sementara itu, hasil foto prewedding yang beredar di media sosial dihujat warganet. Ada yang menilai hasil foto tidak estetik dan biasa-biasa saja, namun malah merusak alam. Atas kelalaian ini, polisi menetapkan Andri, sang manajer WO, sebagai tersangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Sementara 3 kru WO lainnya dan sepasang pengantin berstatus saksi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Fatimah Winarsekarsi, iNews melaporkan. Halo semuanya, masih pada semangat gak nih? Masih! Apa iya? Iya dong! Oke, selanjutnya akan ada tanya jawab lawakan tunggal oleh Anissa dan Kay. Kepada Anissa dan Kay, dipersilahkan. Satu lagi. Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Anissa dan Hanya Wandani dalam acara kita yaitu Brodi, obrolan dedikasi. Nah, tentunya untuk membahas sesuatu, apalagi terkait lawakan tunggal, di sini saya tidak akan sendiri. Di samping saya sudah ada narasumber kita yaitu Keisha. Bagaimana kabarnya Keisha?
Farid. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri lebih resmi. Perkenalkan, nama saya Tisha Lusha. Nah, untuk menghemat waktu, kita lanjut saja ke pertanyaannya. Jadi, di sini saya ingin bertanya-tanya, untuk membuat lawatan tunggal, itu apa saja yang perlu diperhatikan? Ada istilah apa saja yang dalam naskah tersebut? Dalam melakukan lawatan tunggal atau naskah lawatan tunggal, ada 4 istilah. Yang pertama itu setup, yang merupakan bagian yang tidak lucu yang berperan sebagai pengantar ucapan yang disampaikan. Kedua, ada punch atau punchline, yang merupakan bagian yang mengandung unsur humor atau mengundang tawa penonton. Lalu ketiga, ada beat, yang merupakan sepasang satuan setup dan punch yang membahas satu tema. Lalu yang keempat, ada rule of three, yang membahas suatu cara untuk mengundang tawa penonton. Nah, oke. Untuk membuat lawatan tunggal itu, hal-hal yang harus diperhatikan apa saja? Dalam membuat atau melakukan lawatan tunggal itu, yang perlu diperhatikan adalah kesantunan dalam berbahasa. Meskipun lawatan tunggal bersifat mengkritik, tapi kritik yang disampaikan harus santun dan tidak menggunakan kata-kata kasar. Penggunaan kata maaf dan juga permisi tidak dilarang dalam melakukan lawatan tunggal, terlebih saat kita mengkritik seseorang yang ada di depan kita. Selain itu, kritik yang disampaikan harus berdasarkan fakta agar dapat lebih diterima oleh seseorang yang dikritik atau audiensi. Kesantunan dalam berpakaian dan bersikap juga harus diperhatikan dalam melakukan lawatan tunggal. Gunakanlah pakaian sopan tetapi juga nyaman, lalu gunakan gestur atau gerak tubuh yang tidak membuat orang lain berpikir kurang baik. Oke, terima kasih kepada Keisha yang telah memberikan pengetahuannya sehingga kita juga bisa mendapat pengetahuan pada sore hari ini. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah setia menonton acara kami. Saya Anissa Nurhania Wardani, pamit undur diri. Terima kasih. Gak kerasa ya, kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum acara ini ditutup, kita akan ada kuis nih. Kuisnya berhadiah loh teman-teman. Yang bisa jawab siapa cepat dia dapat dan saya tunjuk ya. Oke, nomor 1. Selain mobil, bus, pesawat, orang pergi dari Jakarta ke Surabaya biasanya menggunakan nomor 2. Hewan laut yang jalannya miring dan bersembunyi di batu atau pasir biasanya nomor 3. Buah yang dipotong-potong, diulek, campur gula Jawa dan cabai jadinya apa? Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah maju dan menjawab pertanyaannya. Alhamdulillah ya, semua penampilan sudah kita laksanakan dengan baik. Saya Nila Kiranaya, selaku MC dan perwakilan dari kelompok 1, mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman dan mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Untuk penutupannya akan ada Anissa Nurhania yang menyanyikan lagu medley Nusantara. Silahkan Anissa. Kawan-kawan lama sangkirin basuh-basuh panjodohnya nanti nasuko bagotomboyo sakisana samo dirasu sangkirin basuh-basuh akana jokam puang indo ayah adi sandonya himbau dan pulang dan takkan aja kampuan. Besarnya bunga jauh di awang-awang, bibir genjang-jana bau kayak karinya, buku narang gelas rejebak matuk nalamu, lepat migabari bernama tarik biru, manu dedali, manu pangga
gagahna berlambang sakti Indonesia Jaya banyak pedagi bangka kuncarana bersama hiji rukun sakabehna sayang sayang si patokaan mati gote berukan sayang 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 si patokaan mati gote berukan sayang sekumanya menjauh mengilu milik gila sayang sekumanya menjauh jauh Jinjang kata kebun, arah di jinjang kata kebun. Kau bersedia batu depan. Kau bersedia batu depan. Hongke 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 rio, hongke jombe jombe rio. Hongke 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 rio, hongke jombe jombe rio. Hongke hongke putar ke kiri, oh manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis sekarang kanan oh manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis Negara kota di pinggir besar every binhar mau mirip negara kota di pinggir besar every binhar